Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrolin horor. Masih bersama kami berdua, ada Bro Ayung juga di sini yang berbagi kisah-kisahnya ke kawan-kawan semuanya, baik kisahnya Bro Ayung sendiri maupun kisah dari orang lain maupun dari kawan-kawan gitu ya. Baik, langsung aja Bro Ayung. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Bi. Sama-sama. Kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami di ngobrolin yang horor-horor. Semoga menghibur, itu aja. Betul. Selamat datang untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga supaya betah ya. Baik. Langsung ke cerita. Iya, gimana Bro Ayung? Ada sebuah cerita dari Mbak Yayan. Mbak Yayan. Mbak Yayan apa Yayang ya? Yayan kayaknya sih. Yayan, Mbak Yayan itu tinggalnya di ini apa ya? Mau ke arah pesisir Tegal sana. Nah, desanya lupa saya, yang jelas itu ada ketemu sama kawan. Ini cerita dari kawan juga sih, Bi. Jadi dia mau mengisahkan kalau orang tuanya itu semenjak dia tahu bisa ngerti begitu ya, gede tahu itu ya emaknya tukang urut. Emaknya seorang tukang Ini ntar urut. kita jangan salaman dulu ya, gue habis ini nih. Aku juga iya, sama Vi. Itu jigongmen ya. Terus dia semenjak dia tahu itu emaknya tukang urut, dan memang namanya emaknya itu udah dikenal di mana-mana lah, bisa dibilang begitu. Bahkan sampai seberang daerah, kadang ya namanya kayak gitu, pengobatan kan jodoh-jodohan katanya seperti itu. Tapi emak itu bisa ngelihat yang orang nggak ngelihat, tapi dia nggak pernah ngeliatin ke orang-orang kalau saya bisa kayak gitu loh. Tapi sering ceritanya sama keluarga kalau Itu ada biasanya gitu. orang ahli bisnis kayak gitu, Bro. Bisa Gimana ngelihat peluang gitu. Bisa Yang orang lain nggak lihat gitu, dia pinteran gitu kan. Iya. Jadi ya paling banter kalau misalnya ngurut orang, terus misalnya dia itu meriang kalau misalnya orang tersebut ternyata pakai susuk, pakai apa yang gede-gede lah, powernya itu ngomong sama keluarga. Tapi yang sering buat cerita surat kan saya, Mas. Kalau yang saya sering ngeracik buat ininya lah, minyak apanya gitu. Ngomong, "Yan, Niki wongnya jelei nemen," katanya. Tadi itu orangnya jelei banget. Terus awalnya kayak badak. Kulitnya itu tebel, susuknya pating trongol katanya. Susuknya itu banyak, untuk badan mah nggak enak begini. Sering cerita kayak gitu. Kadang juga dia ngurut bayi apa aja lah wis kayak gitu. Tapi kalau ada orang minta tolong kayak misalnya nyuwuki gitu loh. Nyuwuki itu ya penyembuh lah, dari jalan sembuh untuk bocah yang kena tempelan atau apa. Dia mendingan enggak, nunjuknya mesti ke ustadz siapa ke siapa gitu. Tapi satu ketika emak pernah dapat pasien itu orang jauh, Mas. Ini kan kalau wilayah Tegal kotak ya, Mas ya, bentuknya kotak, ada laut, ada pegunungannya, dekat semua lah kayak gitu. Kalau Siapa bilang kotak trapesium? Trapesium ya. Iya benar ya, Bi. Trapesium, tapi lebih ke ya nggak memanja. Jajaran genjang dikit lah. Genjang. Baik, aku berubah-ubah terus ya. Jajaran genjang. Ada perubahan lagi, Bi? Enggak, udah ya. Ini Mas, trapesium itu bentuk ruang, Bi. Susah. Rumusnya masih ingat, Bi? Masih ya. Oke. Masih ingetan banget. Kembali ke cerita. Dia itu dapat pasien waktu itu, Mas. Ya mungkin ada 3 tahun yang lalu lah. Itu orang Brebes ternyata jauh banget ya, Mas. Nah ini ceritanya gimana, Mbak? Kalau jadi ngomongin Brebes jauh banget? Enggak, akhirnya kan saya ke rumah sana ikut milik gitu ke pasien tersebut. Biasanya enggak, tapi ini kayak khusus lah saya bilang begitu, karena ada ngelibatin kayak perasaan gimana, orang dia melas banget gitu, tapi akibat perbuatannya sendiri. Jadi ceritanya begini, Mas. Waktu itu makan memang sembari dia ngurut, ada yang jualan di pasar juga. Nanti kalau misalnya pulang, tahu-tahu ada orang nungguin, ya nggak warga desa sini, desa sebelah itu ternyata ada orang jauh, tapi posisinya lucu. Katanya emak datang, pas dia juga datang, jadi rebutan pintu masuk gang gitu loh, gang pelataran. Bisa Om, sampean di situ katanya, sampean dulu. Sampai di situ Nyi, kayak gitu. Aku mau ke tukang urut. Ya pada katanya. Saya juga mau ke tukang urut. Ngimosnya begitu. Padahal di tukang urutnya. Bener Nyi. Nyi,
benar tuh Pak, ini namanya sebut saja namanya Nyi siapa ya, Sarwi atau siapa ya itu. Tuh, ini rumahnya Nyi Sarwi. Ya bener nemen, aku pada larang Mas, aku pada larang mau urut. Padahal dia sendiri. Sampai di situ Mas. Enggak sampean dulu yang orang jauh. Ada yang aneh kata ibu saya nggak lihat. Dia bawa motor, tapi yang diboncengin berdiri, Bi. Susah ya. Bawa motor bebek, yang diboncengin berdiri, nggak duduk. Gara katanya kayak gitu, gara itu nyebelin kalau di sini. Apalagi pas masuk itu kan ada manjat pakai bata yang nggak jelas kayak gitu. Itu aja mah mesti turun. Dia kan berdirinya di footstep gitu ya? Footstep, bukan di jok. Bukan. Itu mah kampanye. Itu pocong biasanya. Oh iya, pocong selalu seperti itu ya. Iya, kenapa pocong cepla ya, Pi? Kalau nggak kayak gitu cepla. Nggak bisa ngangkang soalnya. Nggak bisa cepla. Benar. Dia juga nggak pegangan behel belakang. Enggak ya. Langsung gas aja pasti begini ya. Kalau boncengin pocong, ini tips buat kawan-kawan semuanya. Ada tips ya? Pocong, gas aja gitu. Turunin gigi. Kalau yang manual langsung gas. Tapi ada beda. Kalau sengaja boncengin bawa tali, biar nggak jatuh. Kalau sengaja. Iya, kan ada dua. Tapi kalau diboncengin gas aja, paling nanti guling si pocong. Asli. Nah ini cerita lagi ya. Orang geraman ya. Orang itu gara. Udah jalan masuknya sempit. Mau udah ngalai masih berdiri. Gua motor angel kayak gitu. Mau disit man. Kata yang bawa itu turun dulu. Angel katanya susah. Mau turun itu susah. Kiwong apa? Penyakit apa itu? Capek, batin nggak jalan wis. Kalau dokter capek, batin nggak jalan, nggak bisa lihat ini penyakitnya apa kayak gitu. Lah embuh, ntar aja wis. Tapi masih ngaku itu bukan Sarwi. Akhirnya itu susah-susah motor digas-gas begitu. Ya dengal-dengal kayak mau jatuh. Ceklon rambutnya itu bener kayak gitu. Ada helm nyampe lepas, rambutnya yang di depan sampai di bawah kayak gitu. Ya kepalanya nyangkut di wit-witan turi kayak gitu. Yang belakang angel buat kiong. Tadi kemudian aku diceritain aja ketawa. Itu di seberang rumah itu banyak orang juga. Kayak mau pas deprimen kayak gitu. Pan ngurutin sampean dan itu baru sampean sih nurut. Iya. Kayak gitu katanya. Katanya malu. Ya wis, akhirnya dia suruh duluan. Dituntun kan sepedanya ada keranjang begitu kan, Bi. Terus ini masuk Mas, ini Mas. Mudah loh, jadi ngedek baik. Kenapa nggak berdiri aja di depan itu terasnya ada undagan begitu ya, Bi. Terus nanti buat naik kan ada seluruhan kecil, panjatan begitu. Di depan pas di situ ngalangin sepeda lagi, Bi. Itu berdiri lama banget. Jika kayak orang kampanye berdiri begini. Mas, sampean kenapa sih? Sampean kenapa? Mau ngapain ke sini? Ngomongin konyi, Lara katanya susah, sakit kayak gitu. Rewangi gelem katanya, repotin Bi, Rewangi mau enggak, berarti bantuin, pegangin setang Bi, jadi susah, ini mau nurunin penumpang belakang, akhirnya, aku orangnya cilik kayak orang buat undang tetangga itu ikut megangin, jadi orang itu bener-bener dipegang keteknya, begini, dilurusin tangannya, dijunjung plek kayak gitu, kayak apa ya, kaku begitu Bi. Terus turun meringis pakainya sarung pakai sarung yang bonceng. Terus ayo Mas manjat sini, susah Nyi, itu harusnya dibantu lagi, ngerepotin orang banyak ke atas. Itu pas di depan pintu masuk ya, duduk sini, nggak mau duduk, yang nganter duduk. Orang bisa jago Nyi katanya, nggak bisa duduk, berdiri terus. Sampean mene niate panapa jual. Jadi si Nyi Sarwi juga agak kesel juga ngerepotin orang banyak kan. Mau urut nih, ngurutin apa? Itu teman saya, mene mlebu, orangnya tinggi. Nah ini buat nunduk aja susah. Jadi pintunya itu pendek. Jadi kayak nenggor begini, lucunya harus ceritain bayangannya. Jadi dia berdiri di depan pintu. Ini nempel begitu ke pintu, tapi nunduk juga susah, jadi nggak masuk, Terus itu kenapa? Nih, anak buntutnya nih, ada buntutnya katanya, apanya? Maaf aja ya, itu bagian belakang buat ngeluarin. Nah di situ ada buntutnya katanya, tuh awalnya makanya nggak, astagfirullahaladzim. Ada buntutnya panjang katanya mau sejengkal lah, setengah jengkal itu buat duduk itu sakit, buat aktivitas apa sakit semuanya. Udah berobat kemana aja habis-habisan katanya. Lah sampai ngerti saya dari siapa?
dari orang travelan katanya, orang bawa travel kan sampai kampungnya dia kan, dia coba di kampung gitu kan, namanya Nyi Sarwi kayak gitu, coba kamu ke sana, siapa tahu dengan ada jalan kesembuhan. Itu saudaranya diboncengin, saya ke sini aja katanya dari sebelum subuh ke situ itu jam 9 baru nyampe, ya kayak gitu sih berdiri. Iya. Ketemu polisi aja, Pak sorry nemen Pak, asli katanya, Pak sampean pananggep engkau katanya, tilangan sakit. Tapi polisi juga pas lihat kayak gitu katanya, oh mau berobat ya wis Mas. Di situ oh ada apanya, ada buntut primen katanya, orang tua kan. Apa ya sing metu sini, oh boleh metu katanya, maksudnya kayak ambeien atau apa semacam, tapi tuh Nyi modut, aduh angel. Akhirnya dia itu masanya itu ini apa diem, saya mau ngeracik kondisi tian kita sejen katanya, ini angel, ini penyakitnya susah, mau ngeracik minyaknya kayak iya gitu. mau ngasih nyiapin itu pasti ngurut kata si Yayan kan, Mbak Yayan. Akhirnya dia masuk lagi, mak gimana nanti mau berdoa dulu, mau minta petunjuk ini apa Mas, ini kono bae ya, cekelan kata sakanya, siapa tahu capek. Iya, nggak bisa duduk sama sekali, kayak mau nangis semua. Orang serem banget, badannya juga tadinya mungkin gede ya. Jadi yang nggak enak ngeliat yang nganter, mukanya jadi risih, nggak enak bawa orang kayak gini. Ngeten Mas, iya itu udah capek banget. Jadi katanya kaos saja kata Mbak ya, itu teles kabeh basah keringat, udah jaketan dibuang pausnya keringat semua. Pas sudah dapat petunjuk mungkin Mas saya ya, itu ditabuk katanya, perutnya ditabuk. Ya siapa yang nggak kaget? Jadi kayak gitu nih, orang mau berobat malah ditabrak perutnya. Jadi dia langsung nakuk begini, itu dilalai serp kayak gitu katanya. Keluar. Enggak, jadi ada yang masuk. Jadi kayak kia, kok kayak seperti ini. Mendingan Mas, coba ditekuk badannya, itu bisa nekuk, bisa menekuk kayak gini. Jadi dia bisa ngelewatin pintu, tapi belum bisa duduk. Miring lah, dia miring begini, cerita kayak gitu. Akhirnya dari situ Mas saya tahu kalau dia itu sebut saja namanya siapa ya, Sanadi lah. Sanadi itu, Pak Sanadi itu adalah supir taksi dulunya. Supir taksi, tapi udah lama sekali dia nggak narik lagi karena sakit seperti itu. Tapi yang bikin sebel nih katanya, saya itu di keluarga udah apa ya, udah kayak bukan wis diusir sing keluarga, nggak diobatin lagi, banyakkan duit yang udah habis. Apalagi istrinya katanya kurang inilah, tapi anak-anaknya 2 SD, yang kelas 2 sama kelas 5 mau ngerawatin bapak. Ini tinggalnya di rumah saya katanya, teman yang ngerawatin temennya. Saya bukannya berat hati nih, tapi kalau saya berdoa buat teman, siapa tahu ada jalan kesembuhan, makanya kesini cerita. Akhirnya itu kan sebenarnya orangnya bisa ngelihat sini Sarwi. Mas, sampean cerita kabeh Korsa Goroh katanya, nggak usah bohong. Dulunya kenapa? Katanya dia itu sebenarnya kalau di sela-sela narik taksi, dia tuh main judi, sering main judi kayak gitu, duduk nanti jam-jaman, kadang-kadang nggak narik, sebenarnya nggak narik, main judi tok kayak gitu. Ya pantesan ambeien gitu. Jadi kayak semacam ambeien kayak gitulah ngomongnya. Nah, yang nganter yang nggak terima, ambeien kayak gitu ya, orang mungkin kayak kata buntut kayak itu, makanya buntut. Nah gue tuh hire ambeien, semacam ambeien, tapi itu ada sesuatu yang lain. Mikiana mancing barengnya sampean. Tadi ada masuk, itu barengnya sampean masuk. Ya kan, tadi namanya siapa ya? Tanuji ya? Samadi atau siapa? Ya itulah ya. Sanadi atau siapa? Jadi lebu maning di. Hampian pada tahu yang ikut sampai itu. Malu terus kok katanya. Jadi perjalanan itu ada yang ikut terus. Goib. Hampian ngelihatnya apa? Saya nguping kata Yayan. Jadi penasaran gitu lebih di balik pintu kan tengah gitu ya. Mereka itu ngomong katanya sepanjang perjalanan diikuti kayak kadal sosok kadal itu ngikutin terus, tapi bentuknya gede katanya. Jadi komodo dong. Kayak komodo ya, dragon ya, macam kayak gitu. Ada kadal yang ngikutin terus. Orang selama si anak Tanaji atau tinggal di tempat saya aja itu
saya itu seru diliatin sekeluarga, sosok kayak kadal, tahu mulutnya doang terus melet, kayak di lubang-lubangin kayak gitu loh, kadang kecil kadang gede. Lubang angin berarti biawak mungkin. Iya. Kalau komodo kegedean. Biawak seukuran biawak kali ya. Betul seukuran biawak. Nah itu nyifatnya seperti itulah. Saya sering kan anak geli yang kayak gitu, sering ketakutan. Tapi lebih kata si Yayan, si satunya itu lebih bukan kayak goib sebenarnya tuh. Dan itu yang kecil-kecil banyak banget, kayak rumah itu buat main ini sosok kadal itu yang hijau-hijau itu loh. Kadal kali lah seperti itu. Mulane Mas Wale, jenengan itu sebenarnya dulu punya ilmu apa? Ngomong begitu, malah dimarah-marahin sama Sarwi. Oh iya nih, aku duit cekelan, saya duit pegangan untuk judi, Bi. Jadi konon dia itu sampai tapak-tapak, nyari-nyari di bandaran kali. Katanya buat judi itu pakai buntut ini, kadal yang cabang. Iya. Itu nggak nemu, selama muter-muter daerah situ nggak nemu bandaran kali itu yang ditunjuk sama yang nganter lah kayak ada, pasti ada, mau sampean menangan gitu kan, menangan banget. Itu totalnya dia cerita katanya nemu ada kadal di atas batu gitu ya. Itu lagi barengan sama kadal yang lain, kayak lagi pacaran lah, ngobrol-ngobrol kayak gitu, main gebuk aja dua-duanya. Jadi ada suara, saya ngebuk begitu, ada suara orang. Waduh, tolong, suaranya kayak gitu, kurang ajar. Gitu. Ya ada bangset-bangsetnya mungkin. Itu saya nggak pikir panjang, yang langsung ditek bawa buntutnya, Terus terang nih, tadinya nih tanya sama teman saya, bodohnya gede. Iya, kita bodohnya gede. Jadi walaupun abis itu dia itu disyariatin lah macam-macam, buat main itu menangan banget sampai dia itu jarang narik buat pantas-pantasan dong. Tapi badannya makin habis karena apa? Tiap hari didatengin sosok itu kadal di rumahnya. Nah itu dia perkara diusir sama istri, yang antara lain rumahnya jadi banyak kadal. Setelah dia sakit itu ya? Iya, setelah dia udah mulai megang itulah. Udah mulai megang. Iya, sering megang kadal, sering ada kadal banyak. Tapi yang alhamdulillah anaknya juga tadinya jijik, nggak mau, tapi ngerti bapaknya sakit, emaknya itu sering marah-marah. Justru anaknya perhatian loh, kan tinggal di tempat temennya gitu, sering ngirimin makanan ya gitu loh. Akhirnya Mas itu terus penanganannya gimana Mbak Yayan? Itu ya saya ngintip, saya matanya nggak bisa ngelihat hal yang kayak gitu Mas, tapi katanya emak saya terus mereka berdua itu tahu-tahu diem nggak ngapa-ngapain. Waktu itu kan masih pagi sebenarnya. Mas mene KB mene. Jadi suruh gembel begitu, suruh ngumpul gembel, terus belum diurut belum Bi, di depannya kayak ditutupin kayak tudung saji lah, saji yang kecil modelnya. Kayak Mas dijilang dibuka itu ada yang meloncat sih nggak kaget, itu ada kadalnya lagi kayak gini Mas kayak gitu. Itu saya ketawa katanya. Nah si Yayan katanya ketawa, jadi nggak serem lagi gitu kadal. Gimana sih Mas modelnya? Lagi penak-penak main gebuk bae katanya. Di sananya lagi bercinta main gebuk aja kayak gitu. Mas sampai urusan sama yang kayak gitu. Cuma pan diuruti beneran katanya. Iya pengen sembuh. Saya tolonglah, saya ada 200.000, saya boleh usaha apa aja. Iya boleh, oleh nyilih nih kakaknya kayak gitu, ngerti. Iya nih bisa ngerti ini. Jadi sebelum dia ngomong kayak gitu dipegang, ngobrol dia nggak kerasa, udah masuk semua. Tadinya itu, berarti kayak kaget miring itu, jadi udah normal gitu ya. Mau diurutin? Iya, berarti aku turutin nih. Turuti apa nih katanya begitu. Ya turuti biar masuk, biar bisa duduk. Lah gue bisa jago. Udah bisa sendiri. Din, wis mari Din. Buntutnya hilang. Din gitu, rame ketawa kata Yayan. Akhirnya kan uang ini buat pemandi katanya. Kata orang sini buat pemandi lah, buat bayar sih. Enggak boleh, enggak mau. Kamu itu udah nyarain keluarga udah lama. Ini aja boleh pinjem ya kan. Uang ini pulangin. Mas saya emang kayak gitu. Ngambil ke dalam. Oke, duit 150. Nggo tuku pakaian anake kon sing loro.
buat beli pakaian anakmu yang 2. Pakaian ini so rapi, pakaian SD. Itu udah nggak bagus, Bi. Beli pantas katanya. Tunggu sekolah itu nggak pantas. Nangis Bi orangnya katanya. Oh, bisa ngerti sih, bisa ngerti gitu. Udah nggak pantas. Kayak 150 buat tuku baju. Kalau misalnya yang mahal-mahal, Nyai nggak bisa ngomong sendiri. Nyai nggak bisa, tapi kalau yang di emperan dapatlah 2 setel. Jempitung puluhan katanya begitu. Kayak beras mana? Dikasih beras segala lebih 10 kilo sama itu nih Sarwi. Nangis. Si Jini melu nangis. Jadi orang gede-gede banget terus pada nangis lucu Mas. Ini primen 1 saya. Nah terus balakna diongkosin kayak gue bensin ditambahin semua. Masa emang begitu. Baik ya. Baik banget. Akhirnya niki primen nih seduluran, yang penting seduluran baik. Itu 2 minggunya lagi ke situ. Jadi sampean tetap mau diurut orang saya, taruh urutnya lagi kalau udah 2 minggu. 2 minggu ke situ lagi. Itu katanya. Jadi yang lucu dia itu tetap bonceng. Tapi belakangnya ada kayak tukang sayur, dipalang di setting bambu diketik di motor, gudang, pudin segala macam, sayur-sayuran gitu. Nah si tadi yang nggak bisa duduk, itu duduk di belakangnya, di atasnya. Jadi yang di depan itu segini kepalanya, itu nongol di atas. Jadi mereka itu nyetingnya lupa kalau gangnya itu sempit yang masuk itu nyangkol begitu. Ya. Assalamualaikum. Paketin Mas, dasarnya wong primen, wong jalanan atau apa ya? Dirame di luar. Kalau tamu ya sarwe, wong kendir-kendir wingi katanya orang-orang gila-gila kemarin. Itu nyangkut. Jadi kayak udah masuk setengah motor, ini jepit, sini nyangkol. Repotin lagi, minta tolong lagi. Jadi ya akhirnya kan dibagi-bagi sama tetangga. Ini kalau ini saya tolong diterima nih, saya bawanya punyanya kayak gini. Bocah di itu satunya punya HP, jadi dia lambine anyar sih, bajunya ada bagus ya wes syukur. Jadi urusan kadal primeni, kadalnya udah nggak ada katanya, ya wes balik katanya. Kamu lain kali usaha yang bener, nggak usah pakai itu judi perbuatan apa kayak gitu, malu-maluin. Iya nih, tapi sekarang saya punya duit katanya. Udah kerja Bi. Seminggu bisa langsung, berarti seminggu recovery ya. Kesininya itu dia bisa kerja ikut bangunan, tapi yang muda-muda lah. Ini duit saya sendiri nih, tolong diterima. Oh, duit kamu sendiri dikasih 200.000 Bi. Tambah nih ya, ikhlas. Singkat cerita Mas, itu pulang, saya yang repot. Jaluk alamatnya sih Bi, minta alamatnya. Katanya, Yan, di berikutnya yang jare orang itu mau nyunatin yang anak yang paling gede. Teka mana katanya. Maksudnya apa mak? Gitu. Kontak kayak gue lihat, aduh nemen mak, tak diongkosi, dibawain bros segala macam, duit balik kena. Ya gitu, kesana. Itu akhirnya Yayan tahu rumahnya itu kayak gitu. Dan dia itu mendingan Mas Mada sehat. Memang saya jadi penasaran pasti. Maka kadang-kadang yang saya nggak setuju begitu loh. Dia itu sesuai hatinya dia sendiri, nggak bisa ngomong di jangan ya nggak bisa. Kayak beras nyampe enggak ya mau ada acara ini gitu kan. Tapi ada orang butuh uang gitu. Ya nggak ada yang serem gitu aja. Ada sembuh. Oke. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Mbak Yayan ya. Mbak atau Mas ya tadi Mbak Yayan, terima kasih udah berbagi ceritanya. Ini masih di sekitaran sini ya, masih sekitaran Tegal ya? Iya, kalau itu Tegal, kalau ini yang satunya Brebes ya. Oke, terima kasih. Nyai Sarwi itu udah mungkin satu sosok yang udah jarang sekarang. Mungkin kalau di daerah perkampungan kayak gitu orang-orang dulu itu masih banyak yang punya pemikiran, punya sifat, punya sikap seperti itu tuh banyak. Tapi kalau kita ngomonginnya konteksnya kekinian perkotaan buruk-buruk gitu ya. Yang ada gimana caranya supaya mereka untung sendiri ya gitu. Nah, itu mungkin salah satu contoh yang bisa diambil gitu ya, sikap yang baik seperti Nini Sarwi tadi. Baik, terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Sekali lagi terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kita ambil sesuatu yang positif dari apa yang diceritakan oleh Bro Ayung tadi. Kalau ada sesuatu yang negatif, kita buang jauh-jauh. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Semoga selalu dimudahkan dalam hal apapun. Yang sakit disembuhkan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.